Oke, untuk luri yang saya review kali ini bisa digunakan untuk casting toman, mangrove jack, kakap, baramundi, dan lain-lainnya bosku, tergantung di spot kalian ikannya ikan apa. Jadi di bagian sini kata si penjualnya, tulisan di deskripsi, di sini ada bagian timah, tambahan timah. Coba saya spillkan ya untuk kalian. Timahnya apakah maju mundur, maksudnya tuh bisa ke depan, bisa ke belakang, atau dia tanam ya. Ini saya coba tampilkan untuk kalian. Jadi ini positif tanam ya. Jadi ini di sini ada timah. Timahnya juga tidak mati ya, jadi dia punya suara yang berisik untuk luri ini. Oke, dan apabila ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi kalian yang sudah menggunakan luri ini, kalian bisa komentar juga bosku untuk di spill hasilnya seperti apa. Apakah actionnya oke dengan luri ini? Ya. Halo bosku, jumpa kembali di channel Tusake. Jadi di konten kali ini saya kembali membahas tentang luri ya bosku. Dan luri kali ini mempunyai 3 action ya. Jadi untuk luri yang ini dia hanya mempunyai 2 action ya bosku. Yang pertama itu floating, terus yang kedua dia splash. Paham ya? Di konten sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi bagi kalian yang belum nonton konten tersebut, kedua konten tersebut bisa dicek thumbnailnya nih bosku ya. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi dan juga pojok kanan atas, tinggal kalian klik. Jadi untuk kedua luri ini hanya memiliki 2 action, sedangkan luri yang akan saya review kali ini mempunyai 3 action bosku. Selain 3 action, dia juga berat katanya ya. Jadi aerodinamis untuk tampilan dari lurinya yang ini bosku. Jadi saya baca di deskripsi, untuk luri ini dia mempunyai 3 action. Yang satu luri ini popper, mini popper. Terus dia mempunyai action floating, floating. Yang kedua dia splash sama dengan luri yang kemarin. Dan untuk action yang ketiga dia ini popper WTD bosku. Jadi actionnya tuh zigzag ya, karena di bagian sini katanya ada timah pemberat. Kita lihat tampilannya dulu. Untuk bentuknya seperti ini ya. Untuk panjangnya dia 8 cm bosku. Untuk luri ini memiliki mata yang warna merah, di bagian punggung ini sangat hitam pekat, mantap sekali dengan kombinasi warna hijau dan juga kuning ya. Jos, ini coraknya sederhana, terus ada garis-garis di bagian body poppernya ya. Wih, jos, kayaknya mantap ini kalau dibikin SF bosku ya. Nantilah kita copy ya bosku. Oke, terus di bagian moncong ini tidak terlalu lebar, tapi lebih lebar dibandingkan si monyong kemarin. Jadi ini kemungkinan di antara monyong dan juga popper ball yang kemarin, dia di tengah-tengah ya untuk ukurannya. Cuman panjangnya saja dia sangat panjang bosku, yaitu panjangnya 8 cm. Untuk berat masih beratan popper yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu 12 gram, malah lebih ya. Sedangkan yang ini 11 gram katanya bosku, panjang 8 cm. Untuk beratnya 11 gram dengan bawaan hook. Ini hooknya saya dapati 2 warna ya bosku. Jadi di sini saya dapati ada yang warna hitam dan yang ini warna putih ataupun silver. Bukan silver sih, putih, ini kayak chrome gitu bosku. Oke, untuk kedua luri ini kita coba timbang dulu apakah beratnya 11 gram. Terus nanti setelah kita timbang, ini kita tes bosku ya di akuarium. Oke, beratnya di sini 10,35 ya. Kita coba yang satunya. Kalau kalian yang pengen main medium, sebaiknya hooknya diganti ya. Contohnya BKK dan merek-merek lainnya. Oke, untuk beratnya sudah. Panjangnya kita coba ukur. Gini ya. Kurang dari 8 cm ya, kurang. Di sini terukur 7,7 mili. Oke, tidak sampai 8 cm, tidak apa-apa. Selanjutnya kita lihat untuk action pertama kali dia menyentuh air. Oke, masih di akuarium bosku. Ini ya. Oke, jadi dominan di bagian belakang. Karena di bagian belakang itu ada timah. Saya tidak tahu timahnya apakah bisa maju ke depan dan ke belakang, atau memang ditanam di bagian belakang ya. Nanti saya coba spillkan untuk kalian. Oke. Jadi memang kalau untuk yang action WTD ataupun zigzag geol itu bagian belakang memang harus berat.
Tapi kalau kita bandingkan dengan si pensil WTD yang ini sudah saya pernah pakai. Action pertamanya dia tenggelam di bagian belakang ataupun di bagian ekor. Ini lihat ya. Nah, itu action WTD yang sebetulnya ataupun yang sesungguhnya. Oke, nanti kita setting ya. Kita setting untuk peluru ini supaya actionnya kayaknya lebih dapat. Ini kita ganti hooknya ya menggunakan BKK. Saya cuma ada BKK Crash 6, belum order untuk ukuran lainnya. Oke, kita pakai yang hijau ya, hijau tiger. Ini dilepas dulu untuk hooknya. Oke, untuk hooknya sudah dilepas. Ini ya hook bawaan. Di sini saya ada hook BKK. Oke, ini saya pasang dulu untuk hooknya. Dan kita akan melihat kembali action pertamanya waktu menyentuh air, bosku. Jadi harapan saya untuk luri ini pas sudah diganti dengan hook BKK, actionnya sama dengan luri WTD yang tadi ya. Jadi dia lebih condong ke bawah untuk bagian ekor ataupun bagian belakang sini. Dan di bagian moncong ataupun bagian depan luri ini tidak tenggelam ya. Untuk luri ini saya setting untuk actionnya itu ke WTD ataupun ke pensil. Oke, ini ya. Jadi di bagian sini kata tulisan di deskripsi, di sini ada bagian timah, tambahan timah. Coba saya spillkan ya untuk kalian. Timahnya apakah maju mundur, maksudnya tuh bisa ke depan, bisa ke belakang, atau dia tanam ya. Ini saya coba tampilkan untuk kalian. Jadi ini positif tanam ya. Jalannya tuh ke kiri dan ke kanan, tidak ke depan untuk timahnya. Jadi bisa dikatakan ini tanam ya, timah tanam. Ya, jadi ini di sini ada timah. Timahnya juga tidak mati ya, jadi dia punya suara yang berisik untuk luri ini. Sekarang kita tes kembali untuk luri ini. Yang ini WTD pensil tuh ya, condong ke bawah untuk bagian ekor. Dan ini belum diganti ya, bosku. Ini hooknya masih hook bawaan ya. Ini untuk next konten. Ini ya, ini sebentar. Ini luri bawaannya, hook bawaan ya. Untuk lurinya masih bawaan hooknya, gitu ya. Tuh, masih datar, condongnya tidak terlalu parah. Dan yang ini saya setting dengan WTD pensil actionnya ya, jadi zigzagnya lebih wah harusnya. Ini ya, kalian bisa nilai sendiri actionnya seperti apa apabila kita mainkan. Jadi otomatis untuk actionnya sama dengan orinya action WTD ya. Tuh, jadi untuk hook yang pas untuk luri ini adalah BKK Crash 6. Oke, paham ya? Buat yang pengen melihat action dari luri ini di spot, sabar dulu, nanti saya atur waktunya ke spot, bosku. Ini saya keringkan dulu. Oke, jadi untuk kalian yang pengen upgrade hook, ini sudah pas ya, PKK nomor 6 ya, yang Raptor Z. Udah actionnya sudah mantap, nanti tinggal kita tes ini di spot. Terus yang main UL juga kalau penasaran ya boleh dicoba dulu untuk actionnya. Dan untuk konten selanjutnya saya akan coba review untuk luri WTD ini. Ini ya, ini replika, juga termasuk keren. Sudah saya tes, untuk bodinya juga presisi ya, jadi ditunggu kembali untuk kontennya. Dan untuk konten lainnya, ini Mino, ini juga nanti action. Kalau actionnya saya tidak bisa perlihatkan ya, paling saya nanti cara memainkannya dan cara menggunakan luri ini di spot. Karena ini kita mainnya triple hook ya, sama dengan luri yang lainnya. Oke, dan apabila ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi kalian yang sudah menggunakan luri ini, kalian bisa komentar juga, bosku, untuk di spill hasilnya seperti apa. Apakah actionnya oke dengan luri ini ya. Oke, mungkin itu saja, bosku, untuk konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Dibantu like dan juga share-nya ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu, bosku, tombol lonceng notifikasinya diaktifin, like dan juga share ya tentang channel Potosagai. Oke, jadi sudah 3 jenis luri yang saya review. Jadi next saya akan review yang pensil. Setelah yang pensil baru ke Mino. Oke, saya akhiri untuk konten kali ini. Mantap.